Halo guys, ketemu lagi nih di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang sekolah dasar paling mahal di Indonesia, yang mungkin biayanya itu bisa ngalahin uang kuliah kamu nih guys, wahai mahasiswa. Karena beberapa hari ini tuh lagi rame tentang biaya pendidikan ya, terutama buat sekolah SD yang ternyata tuh mahal banget gitu. Apalagi di Jakarta, di ibu kota Indonesia. Untuk bulanan sekolahnya tuh gak bisa terbayangkan gitu sama kita-kita yang mungkin dulunya tuh sekolah negeri yang gratis dengan fasilitas seadanya. Dan mungkin juga kalian ya akhirnya berpikir gitu kan, di mana ya kira-kira sekolahnya anak-anak artis, anak-anak pejabat gitu, yang mungkin mereka tuh masih kecil atau SD, itu tuh udah bisa jago banget ngomong bahasa Inggris, terus juga punya kesukaan yang terfasilitasi gitu ya, belajar dan bahagia dengan apa yang mereka passionnya masing-masing. Nah ternyata ada loh guys sekolah yang mungkin udah bisa dibilang bertaraf internasional, yang kayak Sultan gitu, yang dimana sekolahnya tuh ada kolam renangnya, ada laboratoriumnya, taman bermain, semua ruangan kelas udah full dengan pendingin, kayak keren aja gitu. Republika Mahasiswa bakal ngebahas itu di video kali ini nih. So, pastikan kalian tonton video ini karena ini seru banget, supaya kalian kegambar kalau kalian punya anak nanti mungkin ada impian disekolahin ke sekolah-sekolah ini biar mereka tuh berkembang dengan baik gitu. Yang pertama nih, ada Jakarta Intercultural School atau biasa dikenal juga dengan sebutan JIS. Itu tuh adalah sebuah sekolah internasional swasta yang ada di Jakarta. Yang dimana sekolah ini dikhususkan untuk anak-anak ekspatriat yang tinggal di Jakarta. Yaitu anak-anak yang mungkin mempunyai orang tua dengan kewarganegaraan lain gitu, yang memiliki gaya hidup dan bahasa yang berbeda. Sehingga dia perlu menemukan teman-teman sekolah juga yang internasional juga gitu dalam bahasa dan gaya hidupnya. Dan JIS masuk dalam jajaran sekolah termahal di Indonesia. Bayangin aja coba, total biaya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya itu 496,5 juta. Dengan rincian itu, biaya tersebut antara lain 22 juta per tahun untuk uang masuknya aja. Terus ada uang pendaftaran nih, 5 juta rupiah. Uang pengembangan atau uang pertama kali masuk gitu ya, kalau di kampus tuh uang gedung, itu ada 54,6 juta, itu pun per tahun. Adapun uang sekolahnya yang bisa mencapai 419 juta per tahunnya. Selain itu juga orang tua masih harus mengeluarkan biaya tambahan nih untuk transportasi sekolah kalau mau diantar jemput, sebesar 72,8 juta. Nah, fasilitasnya apa aja sih yang dipunya oleh Jakarta Intercultural School? Udah pasti ruang kelas yang udah full AC, punya 4 teater, punya 3 kantin, 3 lapangan tenis, 6 lapangan bermain, hingga 3 kolam renang. Nah, yo, siapa yang mau sekolah di sini? Nomor 2, ada British School Jakarta. British School Jakarta ini merupakan sekolah internasional juga nih, yang didirikan di bawah perlindungan Kedutaan Besar Britania Raya, atau bisa kita bilang Kedutaan Inggris lah ya. Yang dimana total biaya per tahun yang dibutuhkan untuk bersekolah di sini tuh sekitar 300 sampai 350 juta guys. Mengutip dari situs resmi British School Jakarta, rincian biaya tersebut tuh antara lain ada untuk biaya pendaftaran sebesar 4 juta, uang jaminan sebesar 30 juta, uang pembangunan dan uang sekolah sebesar 55 juta per tahunnya. Dan pelunasan itu ya bisa dilakukan setiap semesternya atau per tahunnya. Nah, kira-kira kamu dapetin fasilitas apa aja sih di sekolah bertaraf internasional ini? Yang pertama, gedung olahraga indoor, ada juga yang outdoor, ruangan gym, lapangan bola, lapangan tenis, ruang desain dan teknologi, ruangan tata boga buat kamu yang suka praktik masak-masak gitu ya, ruangan kesenian, tata busana, ruang teater, ruang seni pertunjukan, perpustakaan yang super lengkap, dan kolam renang berstandar olimpiade. Wah, keren banget ya, sekolah ada kolam renangnya. Sekolahku aja mungkin kalau ada kolam ikannya aja tuh udah bangga banget gitu. Nomor 3, ada ACG School Jakarta, yang merupakan sekolah yang berada di Jakarta Selatan, menggunakan kurikulum International Baccalaureate yang langsung dari pendidikan yang ada di Selandia Baru dengan pembelajaran berbasis bahasa Inggris. Berdasarkan data dari halaman resmi ACG School Jakarta, total biaya yang harus dibayarkan per tahunnya sekolah di sini tuh sekitar 310 juta.
yang dimana biaya ini meliputi pendaftaran sebesar 2,5 juta, biaya SPP untuk anak SD gitu ya, berada di 235 juta per tahun. Untuk SD tingkat akhir gitu ya, kelas 6 itu berada di 295 juta, untuk yang SMP 306 juta, dan buat kamu yang di SMP menuju SMA biayanya ada di 310 juta rupiah. Dimana juga ada biaya pembangunan sebesar 37,6 juta, biaya transport sebesar 19,3 juta per semester kalau mau diantar jemput selama per semester gitu ya, 6 bulan, dan biaya English Language Support atau IELTS sebesar 37 juta per semesternya. Maka nggak heran anak-anak di sini tuh pasti bahasa Inggrisnya udah jago banget. Nah, fasilitas apa aja yang dimiliki oleh sekolah ini? Yang pastinya adalah ruangan kelas dengan full AC, 2 laboratorium sains buat kamu tuh yang suka meneliti-neliti dan eksplorasi keipaan gitu, kolam renang, lapangan tertutup multi olahraga, dan juga ada lapangan sepak bola junior, outdoor yang bagus gitu. Gimana, lengkap kan? Yang keempat, ada New Zealand School Jakarta. Nah, sekolah ini tuh berada di Kemang, Jakarta Selatan guys, yang menerapkan kurikulum dari Selandia Baru atau New Zealand Curriculum atau NZC. Dari data halaman resminya, biaya yang harus dibayarkan ketika sekolah di sini tuh meliputi beberapa opsi, yang dimana biaya pendaftaran siswa baru tuh sebesar 4 juta rupiah pada tahun awal, dan 5 juta untuk siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Nah, opsinya ada opsi tahunan, yang dimana untuk playgroup-nya atau sekolah sebelum TK sebesar 48,7 juta, TK 84,9 juta, kelas 1 sampai 6 SD itu 195,6 juta, kelas 7 sampai kelas 9 atau SMP itu berada di 199,4 juta. Opsi setengah tahun, playgroup-nya tuh berada di 50,9 juta, TK 89,1 juta, SD 200,3 juta, SMP sebesar 207,2 juta. Dan untuk opsi per semester, playgroup sebesar 53,3 juta, TK sebesar 93,3 juta, SD berada di 210,9 juta, SMP berada di 215,2 juta rupiah. Oh ya, untuk fasilitasnya udah nggak diragukan lagi ya, dengan biaya seperti itu pastinya sekolah-sekolah yang sudah berstandar internasional banget untuk tumbuh kembang anak-anak di usia mereka gitu. Yang selanjutnya nih, nomor 5, ada BINUS School Simpruk. Nah, ini tuh sekolah tingkat dasar yang dimiliki oleh BINUS nih. Uniknya kamu sekolah dasar di sini tuh, kamu tuh sekolah cuman sampai kelas 5 aja. Yang dimana nanti akhir tahunnya, di akhir tingkatan sekolah kamu diminta untuk lebih mendalami minat dan mulai membuka nalar mengenai berbagai isu. BINUS School Simpruk ini juga menganut pada kurikulum International Baccalaureate atau IB. Data dari tahun 2018 saja untuk biaya bersekolah di sini tuh tidaknya menghabiskan 671 juta. Itu tuh terdiri dari 131 juta untuk uang pangkal dan biaya sekolah dari tingkat 1 hingga lulus tuh 540 juta. Jadi ini tuh sampai lulus gitu ya, 671 juta. Nah, fasilitasnya apa aja yang kalian dapat? Yang pasti adalah ruangan kelas yang besar dan lengkap dengan AC juga, lapangan, laboratorium, studio musik, seni visual, ruang drama, wifi yang udah kenceng banget pastinya, punya klinik juga, ruang konseling, perpustakaan, kantin, parkiran, musola. Gimana? Tertarik untuk sekolah di BINUS yang menangani sekolah dasar ini? Nah, selanjutnya nomor 6 ada HighScoop Indonesia. Nah, sekolah HighScoop ini mengambil referensi pengajaran dari Amerika Serikat dan menerapkan sistem bilingual, yaitu kalian bersekolah menggunakan 2 bahasa gitu. Bahasa Indonesia sesekali dipakai, bahasa Inggris pun menjadi keseharian dan kebiasaan. Nah, biaya sekolah di HighScoop ini mungkin terbilang lebih ramah di kantong gitu ya, yaitu sebesar 70 juta untuk uang pangkalnya atau uang kalian pertama masuk, dan uang bulanan sekitar 6 juta rupiah aja. Tapi itu biaya di tahun 2018 silam, yang mungkin saat ini sudah lebih mahal gitu. Walaupun memang uang pangkal ketika kalian pertama masuk cukup besar ya, 70 juta gitu. Sekolah ini memiliki fasilitas yang cukup wah seperti sekolah-sekolah menggunakan kurikulum luar negeri lainnya, yaitu pastinya ada laboratorium yang lengkap, berbagai fasilitas pendukung juga seperti lapangan olahraga, dan fasilitas-fasilitas lainnya itu disediakan untuk murid-muridnya. Dan pastinya kelasnya sudah berstandar menggunakan ruang pendingin ya.
Dan sebagai ciri khas dari sekolah-sekolah elit juga, dalam satu kelas murid itu tidak terlalu banyak. Hanya ada beberapa murid aja gitu dengan satu wali kelasnya. Sehingga murid-murid ini bisa berkembang dan merasa dekat dengan teman-teman dan juga gurunya. Nah, jadi itulah beberapa sekolah yang cukup elit dan memiliki biaya pendidikan yang cukup mahal juga gitu untuk beberapa kalangan masyarakat kita saat ini. Memang sekarang sedang ramai dengan biaya sekolah dasar atau pendidikan anak-anak gitu ya, yang masih kecil, yang biayanya ternyata cukup mahal. Tapi di balik itu semua pasti ada kualitas yang diberikan dari sekolah tersebut, guys. Kalau aku sendiri sih mungkin gitu ya, kalau punya kesempatan untuk bisa sekolah di sekolah negeri, udah sangat amat bersyukur gitu ya. Walaupun sekolah negeri di Indonesia pun masih ada yang berbayar. Tapi semoga kedepannya sekolah negeri menjadi gratis dan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan gitu ya. Dan tapi buat kamu yang punya banyak rezeki gitu ya, dan menginginkan anak-anaknya bisa berbahasa Inggris dengan baik dan kualitas lingkungan sekolah yang baik juga, sesuai dengan gaya hidup dan kelas sosialnya, bisa banget nih untuk bisa sekolahin di sekolah-sekolah ini. So, mungkin segitu aja video dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Coba kasih tahu gue sekolah SD mana lagi yang bisa dibilang cukup mahal dan cukup populer di kota kalian.